Nah, saya kira mungkin pesan itu sudah saya sampaikan di e-learning ataupun di WA tentang pelaksanaan TUWEB malam ini. Nah, ini merupakan agenda dari UT sendiri dalam mata kuliah praktik ataupun berpraktik ketika materi itu disajikan dalam bentuk tatap muka versi online-nya ini. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, saya kira Bapak Ibu sudah beberapa kali melaksanakan aktivitas di e-learning UT itu, yang dimana kita sudah menanggapi beberapa diskusi terkait dengan pengujian peraturan perundang-undangan, mulai dari diskusi tentang status dari judicial review, pengertian judicial review, lalu masuk juga ke dalam materi legal standing ataupun hak konstitusional dari para pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan. Nah, materi pengayaan yang telah saya tautkan di dalam e-learning itu merupakan materi pengembangan dari materi inti dalam pengujian peraturan perundang-undangan. Saya yakin Bapak Ibu sudah mulai bisa memahami ataupun setidaknya mulai dapat cuplikan ataupun gambaran dari materi pengujian peraturan perundang-undangan ini. Karena dari sesi 1, 2, dan 3 itu mendudukkan azas ataupun dasar dalam pengujian peraturan perundang-undangan itu sendiri. Nah, itu mungkin kata pengantar dari saya karena kita harapkan pertemuan ini merupakan pertemuan yang sifatnya interaktif ataupun sifatnya dialogis ya atau berdialog. Karena kalau satu arah saja mungkin capaian pembelajaran itu akan monoton rasanya. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah melihat ataupun memutar video yang sudah saya tautkan juga dalam pengenalan. Tapi saya ingin memperkenalkan kembali lah diri saya ini kepada Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa sekalian. Nama saya itu Raju Mohasmi, pendidikan terakhir saya itu Magister Hukum di Universitas Andalas. Saya mengambil konsentrasi ya dari S1 sampai S2 itu di bidang tata negara ataupun hukum tata negara. Namun ketika di S1 itu saya hanya mengambil konsentrasi soal hukum administrasi negara. S2 baru hukum tata negara. Nah, kenapa bisa berbeda? Karena ini soal fokus riset ya, karena waktu itu saya lebih tertarik riset di bidang-bidang administrasi negara. Nah, ketika di S2, bidang administrasi negara itu disatukan dia dengan hukum tata negara. Karena kita tahu selama ini yang namanya hukum tata negara dan hukum administrasi negara ini seperti dua sisi yang berbeda tapi sama. Apa perbedaannya? Ya, perbedaannya adalah objek kajiannya berbeda. Satu, hukum tata negara mengkaji atau punya objek studi terkait dengan pembagian kekuasaan ataupun kewenangan dari lembaga negara, sedangkan hukum administrasi ini lebih ke arah pelaksanaan ataupun tindakan dari pemerintah sebagai pejabat tata usaha negara. Memang secara penamaan, secara terminologi dia berbeda, tetapi pada hakikatnya dia tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Nah, kebetulan saya di S1 itu mengambil judul skripsi soal pemerintahan daerah. Lalu ketika S2 itu juga saya ambil terkait dengan hubungan pusat dan daerah dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah. Nah, lebih khususnya itu adalah pelaksanaan otonomi desa, karena kita tahu yang namanya desa ataupun organ terendah dalam pemerintahan kita itu, kalau di Minangkabau ataupun di Sumbar itu namanya nagari, memang mempunyai persoalan yang sangat-sangat belum terselesaikan untuk selama ini. Mulai dari zaman kemerdekaan hingga pada zaman modern sampai saat sekarang ini. Karena selama ini posisi dari nagari ataupun pemerintahan terendah kita itu masih terjadi tarik ulur antara Pemda provinsi, Pemda kabupaten ataupun kota itu. Nah, selain saya menjadi tutor di UT, saya juga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Namun sekarang berbeda dengan sebelumnya yang fokus riset saya di otonomi daerah ataupun hukum pemerintahan daerah. Sekarang sedikit bergeser dia ke lebih ke arah peraturan perundang-undangan.
atau dalam kajiannya atau penamaannya itu dinamakan dengan ilmu perundang-undangan. Nah, ilmu perundang-undangan ini istilahnya banyak sekali, ada yang menamakan ilmu perundang-undangan, sistem perundangan ataupun legisprudensi. Nah, mungkin perkenalan saya secara singkat agar bisa mengetahui background ataupun mempunyai apa ya, eh, pengenalan kedekatan lah untuk bisa melangsungkan pembelajaran di Universitas Terbuka ini. Nah, saya kira sebelum kita masuk ke dalam materi, saya mungkin ingin menanyakan beberapa hal kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Kira-kira dari sesi 1 hingga sesi 4 ini, apa sih yang Bapak Ibu rekan-rekan lihat dalam materi kuliah yang dinamakan dengan pengujian peraturan perundang-undangan ini? Mulai dari sesi 1, 2, dan 3, lalu 4 sekarang kita sedang web. Apa sih esensi ataupun hal-hal yang mungkin bisa Ibu tangkap, Bapak tangkap ketika memahami materi kuliah ini? Saya persilahkan itu kepada Bu Ashifa. Bu Ashifa apakah hadir? Iya, hadir Bapak. Ya, silakan Ibu Ashifa. Selama ini sesi 1, 2, 3, dan 4 itu kan sudah banyak sekali tuh materi yang kita lihat atau baca. Kira-kira apa sih yang Bu Ashifa tangkap nih soal materi kita ini dari sesi 1, 2, 3, dan 4? Silakan Bu. Bapak, mohon izin saya masih sambil kerja Bapak. Saya agak langsung. Oke, lagi Masih, kerja. iya sambil kerja Bapak. Mohon maaf Bapak sebelumnya. Oke, oke, saya lanjut saja ya kepada Pak Ferry ini, Pak Ferry. Pak Ferry Adrian Syah. Kelihatannya Pak Ferry ini tidak apa ya, tidak standby ini. Halo, Pak Ferry. Oke, saya lanjut ya ke Bu Ria Lovita. Halo Bu, selamat malam Bu Ria Lovita. Tidak ada juga ya. Ibu Resa. Halo Ibu Resa. Bu Sapitri Handayani. Sapitri Handayani. Saya lanjut lagi ya, Ibu Yotanti. Ibu Yotanti. Tidak ada yang standby sepertinya dalam web ini. Halo Pak Ferry. Pak Ferry, Bu Ria, Bu Resa, Bu Sapitri, Bu Yotanti. Ibu Asifa masih di apa ya? Masih di room ya? Izin Bapak masih di room ini. Saya sambil Iya. kerja Bapak. Mohon Oh maaf iya. Bapak. Oke. Saya nggak Sepertinya bisa ditinggal. sepertinya teman-teman yang lain ini lagi tidak standby ini. Nah, saya akan berharapnya kan kalau misalkan standby kita bisa interaktif begitu ya atau berdialog. Dan teman-teman yang lain ataupun rekan-rekan mahasiswa yang lain juga tidak belum masuk ataupun memang tidak mengetahui pelaksanaan web ini. Tapi kan sudah saya kasih tahu itu di e-learning maupun di WA. Sampai saat ini mungkin belum bergabung ke WA ataupun ada juga dari rekan-rekan mahasiswa yang belum mengakses e-learningnya.
Nah, saya coba lagi nih. Ibu Reza, apakah standby dia di room? Tidak. Ibu Reza, Ibu Yotanti, Bu Ria, Pak Ferry. Oke, Bu Yotanti hadir. Oh, hadir Pak, maaf. Mohon Ah, maaf, saya sedang sambilan yasinan di rumah. Jadi saya mendengarkan aja ya, nggak apa-apa. oh gitu, oke lah, oke. Oke, Oke. ya. Oke, oke, Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan mahasiswa, saya lanjut dan ingin masuk ke dalam materi. Saya izin share screen ya. Oke, apakah terlihat Bapak Ibu semuanya? Izin terlihat Bapak, Oke, jelas. oke, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, web 1 ini kita akan berbicara soal judicial review dalam politik hukum nasional. Nah, saya kira Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa semuanya sudah barangkali tentu bisa mengartikan secara konseptual terkait dengan judicial review tersebut. Nah, kita akan melihat bagaimanakah sesungguhnya judicial review itu pengertiannya secara konseptual. Dan yang kedua, mengapa mesti muncul instrumen yang dinamakan dengan judicial review tersebut. Lalu nanti kita coba mengaitkannya antara judicial review dengan politik hukum nasional, karena selama ini judicial review itu memang dihadirkan untuk bisa mengendalikan semua produk hukum yang ada di negara kita ataupun di Indonesia ini. Nanti kita akan lihat juga bagaimanakah sejarah dari terciptanya instrumen yang dinamakan dengan judicial review ini. Lalu kita akan lihat kasus-kasus konkret yang mungkin pernah kita dengar ataupun kita lihat di beberapa media sosial terkait dengan judicial review itu atau praktik judicial review itu di negara kita ini, Indonesia. Nah, secara gambaran besarnya, judicial review dalam politik hukum nasional ini diartikan sebagai cara dari hukum kita ini menghadirkan sebuah instrumen untuk melakukan koreksi kepada setiap produk hukum. Jadi, judicial review ini merupakan salah satu bagian dari sistem hukum kita yang berguna untuk melakukan koreksi kepada semua ataupun salah satu dari produk hukum dari yang dikeluarkan oleh negara kita atau yang kita sebut sebagai peraturan perundang-undangan tadi. Nah, kita akan melihat
lebih detailnya nanti apa sebetulnya kaitan antara politik hukum dengan judicial review ini. Karena ini sama-sama terminologinya itu adalah terminologi hukum ataupun pengertian dari hukum. Namun kita tidak pernah melihat lebih dalam apa kaitan antara judicial review dengan politik hukum nasional. Lalu kita akan bergeser dan membahas hal-hal yang berkaitan dengan PUU ataupun peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional ini. Bagaimanakah sistem hukum kita melihat atau mengkonsepkan peraturan perundang-undangan itu. Nah, setelah itu kita akan lebih jauh berbicara soal sejarah dan alasan dari judicial review ini. Karena mengapa? Karena tidak semerta-merta ini instrumen judicial review ini hadir di negara kita Indonesia ini karena ada background sejarahnya, lalu ada pengaruh dari sejarah ketatanegaraan dunia terutama di Amerika Serikat. Nah, setelah itu kita akan lihat bagaimanakah praktik ataupun implementasi judicial review ini di Indonesia. Dan terakhir nanti saya akan mendiskusikan soal tugas yang telah kita kerjakan, tugas 1. Dan kita akan berbicara atau berdiskusi soal persiapan dari tugas 2. Jadi sesi yang ada tugasnya itu adalah sesi 3, 5, dan 7. 3, 5, dan 7 itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya soal tugas tadi. Nah, tugas kemarin itu kan tugas esai namanya. Kita melihat bahwasanya di dalam tugas itu dipertanyakan terkait dengan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, lalu posisi dari Mahkamah Konstitusi ketika dia menafsirkan soal uji material peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, pertanyaannya itu adalah mengapa peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini bisa diuji oleh Mahkamah Konstitusi, padahal secara dasar hukumnya MK tak berwenang itu menguji Perpu. Kenapa tidak berwenang? Ya, karena di konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 itu tidak dibicarakan secara eksplisit bahwasanya MK itu berwenang menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, secara konseptual, yang namanya politik hukum dan judicial review itu adalah satu kesatuan. Kenapa dia satu kesatuan? Karena judicial review adalah instrumennya, sedangkan politik hukum itu adalah rencana mengapa judicial review itu hadir dia di dalam sistem ketatanegaraan kita selama ini. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya bisa melihat konsep antara politik hukum dan judicial review ini hampir-hampir sama dia. Namun, kita mesti melihat terlebih dahulu apa sih pengertian dan definisi dari politik hukum dan judicial review ini. Nah, secara pengertian ataupun konsepsi, politik hukum itu adalah sebuah cara, strategi dari negara untuk mengatur arah kebijakan dari pembentukan dan pelaksanaan hukum itu. Nah, dia adalah cara, strategi, arah, kebijakan terkait pembentukan hukum ataupun pelaksanaan hukum. Jadi, melihat konsepsi dari politik hukum ini bisa kita maknai sebagai cara suatu negara untuk membentuk atau melaksanakan suatu hukum tertentu. Karena kita tahu dalam sistem ketatanegaraan kita, yang namanya hukum tadi tidak bisa langsung dibuat atau hukum tadi tidak bisa langsung dilahirkan oleh kekuasaan negara. Kenapa demikian? Karena dalam sebuah negara, khususnya negara kita, Republik Indonesia, yang namanya produk hukum itu mesti dibuat berdasarkan perencanaan. Nah, di tahap perencanaan itulah disusun politik hukumnya seperti apa, lalu tujuannya seperti apa. Nah, makna yang sederhana yang bisa kita tangkap terkait dengan politik hukum itu adalah suatu cara ataupun kebijakan, arah, metode yang disusun oleh negara untuk menentukan kemana hukum itu akan dibentuk, lalu kemanakah hukum itu harus dilaksanakan. Apakah ada contohnya di negara kita?
Pasti ada, karena politik hukum pasti masuk dia dalam pembentukan hukum di suatu negara. Jadi secara simpelnya kita pahami bahwasanya politik hukum itu adalah cara ataupun strategi dari negara untuk menetapkan garis-garis kebijakan dalam pembentukan hukum dan bagaimanakah cara hukum itu dilaksanakan. Dimulai dari perencanaan itu, perencanaan hukum, peraturan perundang-undangan, negara mesti tahu nih apa sih politik hukum dari suatu produk hukum itu. Misalkan undang-undang dasar itu dibentuk untuk apa sih? Lalu apa saja materi yang harus disusun? Itu bagian dari politik hukum. Karena kita tahu politik hukum terbentuknya Undang-Undang Dasar 45 itu hanya satu. Apa itu? Itu adalah untuk mengatur organisasi negara pasca kemerdekaan. Karena pada penyusunan Undang-Undang Dasar 45 kita itu yang namanya Undang-Undang Dasar setelah kemerdekaan itu dikatakan oleh Soekarno sebagai Revolution Grounds Law. Jadi ini adalah revolusi undang-undang kilat. Revolution Grounds Law, Revolution Grounds Wet. Namanya adalah undang-undang dasar yang darurat. Undang-undang dasar yang darurat. Nah, lalu apa bedanya dengan GR? GR itu merupakan instrumen koreksi terhadap produk hukum. Jadi namanya itu judicial review. Judicial review ini adalah suatu cara ataupun mekanisme yang diberikan kepada suatu lembaga dalam suatu negara. Jadi dalam suatu negara itu diberikanlah kewenangan ataupun kekuasaan untuk menjalankan yang namanya instrumen koreksi terhadap produk hukum. Kenapa harus diberikan kepada organ negara, Pak? Karena organ negara itu punya loh kekuasaan dan kewenangan masing-masing untuk melaksanakan kewenangannya itu. Jadi mesti ada terlebih dahulu berupa aturan yang mengatur soal pembagian dan kewenangan dari kekuasaan lembaga negara itu. Nah, GR ataupun judicial review ini merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh negara, pemerintah, untuk melakukan cross check terhadap produk hukum yang dibuat oleh pemerintah ataupun oleh negara. Nah, secara konseptual ini bisa kita pahami sebagai politik hukum itu adalah cara dari negara untuk membentuk suatu ketentuan, aturan ataupun hukum, sedangkan judicial review itu adalah instrumen koreksi terhadap produk hukum itu. Jadi kalau kita gabungkan dia antara politik hukum dengan judicial review ini, berarti kita berbicara soal rencana, tata cara, strategi ataupun metode yang ditetapkan oleh negara untuk melakukan koreksi. Nah, bagaimana cara melakukan koreksi itu? Lahirlah yang dinamakan dengan mekanisme koreksi yang dinamakan dengan judicial review tadi. Nah, itulah yang dinamakan dengan politik hukum dan judicial review. Nah, terkait dengan politik hukum, ada beberapa pendapat dari para ahli yang menyatakan bahwa politik hukum itu adalah kebijakan penyelenggara negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau ius constituendum. Jadi ketika negara mau membentuk hukum, dia mesti menetapkan terlebih dahulu untuk apa hukum itu dibuat dan untuk apa hukum itu dilaksanakan dan bagaimana pula capaian dari pelaksanaan hukum itu. Karena setiap yang namanya produk hukum, peraturan perundang-undangan itu, dia mesti ada dulu tahapan-tahapan sebelum dia dibentuk. Nah, sebelum dia dibentuk, hukum tadi, maka mesti ditetapkan dulu dalam sebuah dokumen perencanaan tadi, agar apa? Agar jelas apa sih alasan, justifikasi ataupun rasionalisasi dari negara untuk membuat atau membentuk suatu peraturan perundang-undangan. Mesti jelas terlebih dahulu itu. Nah, sehingga tidak mengherankan ketika suatu produk hukum itu dibuat ataupun peraturan perundang-undangan itu dibuat, maka mesti ada yang namanya naskah akademik tadi. Di dalam naskah akademik itulah ditetapkan landasan politik hukumnya suatu peraturan perundang-undangan itu dibuat. Lalu dia masuklah ke dalam agenda kebijakan dari negara.
Biasanya ini dibuat ataupun disusun dan direncanakan dalam rencana pembangunan jangka panjang dari sebuah negara. Mulai dari pembangunan jangka panjang soal ekonomi, budaya, lalu masuk dia ke dalam bidang hukum. Itu ditetapkan oleh rencana pembangunan jangka panjang dalam suatu negara. Lalu, dari pendapat para ahli yang lain, yang namanya politik hukum itu adalah kebijakan negara melalui lembaga negara untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki. Jadi garis dasarnya itu adalah kebijakan tadi mesti ditetapkan melalui lembaga negara untuk menetapkan suatu peraturan-peraturan yang dikehendaki. Kenapa demikian? Karena dalam perspektif hukum administrasi negara, setiap lembaga negara itu dia berjalan, bertindak, melaksanakan kekuasaannya itu mesti dijelaskan terlebih dahulu di dalam suatu dokumen hukum yang namanya peraturan perundang-undangan. Nah, kalau kita lihat dalam Undang-Undang Dasar 45 misalkan, Presiden itu berwenang loh membentuk suatu peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu kekuasaannya itu diletakkan kepada presiden. Nah, kekuasaan yang telah diletakkan dia ke dalam suatu dokumen hukum dinamakan kewenangan. Nah, kewenangan yang telah ditetapkan dalam sebuah undang-undang dasar dalam pikiran hukum administrasi negara dinamakan dengan kewenangan atribusi. Jadi, kewenangan atribusi itu adalah kewenangan yang telah dibuat atau telah dijelaskan, ditetapkan dalam suatu Undang-Undang Dasar 45. Apakah hanya Undang-Undang Dasar 45? Tidak. Kewenangan atribusi itu juga ditetapkan dalam sebuah undang-undang. Nah, makanya yang namanya politik hukum itu tidak akan bisa terjadi kalau hanya dia dipikirkan saja. Memang dia adalah kebijakan yang harus dipikirkan, tetapi dia mesti dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan tadi. Lalu kita lihat juga pendapat dari para ahli yang lain mengatakan bahwa politik hukum itu adalah bagaimana hukum itu dibentuk dan dilaksanakan demi mencapai tujuan negara. Jadi ada bayangan loh dari para pendiri bangsa ini ataupun para pembentuk aturan, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, maka hukum tadi tidak langsung dia disahkan ataupun ditetapkan, pasti ada proses sebelumnya. Nah, sebelum proses itu dilaksanakan mesti ada terlebih dahulu capaian, lalu indikatornya, lalu juga ditetapkan apa sih gunanya hukum itu dibuat ataupun suatu peraturan perundang-undangan itu dibuat. Nah, itu yang dinamakan dengan politik hukum. Nah, bisa kita tinjau ini secara lebih dalam bahwasanya politik hukum itu adalah alat yang digunakan oleh negara untuk merencanakan bagaimana suatu hukum itu dibentuk dan dilaksanakan. Kenapa mesti ada politik hukum? Karena kita tahu yang namanya produk hukum itu dia lahir dari keadaan-keadaan nyata yang ada di masyarakat. Tanpa adanya keadaan-keadaan nyata yang membutuhkan aturan, aturan tersebut tidak akan dibuat. Sehingga yang namanya keadaan nyata, sosial, politik, budaya itu pasti mempengaruhi arah kebijakan dari negara untuk membentuk hukum. Apa contohnya? Contohnya misalkan Undang-Undang KPK kita yang selama ini itu sudah berjalan dengan baik, tetapi ada materi muatannya yang memang dipertanyakan oleh para pakar ataupun dipertanyakan oleh pembentuk undang-undang itu. Contohnya apa? Contohnya misalkan, bagaimanakah kedudukan KPK itu kalau disandingkan dia dengan lembaga-lembaga tata negara yang lain, misalkan Komisi Yudisial ataupun lembaga kepresidenan. Nah, selama ini kita beranggapan bahwa yang namanya Komisi Pemberantasan Korupsi itu adalah lembaga independen. Namun, pemerintah melihat dia bukanlah lembaga independen. Kenapa bukan lembaga independen? Karena tugas-tugas dia itu adalah tugas-tugas eksekutif semuanya. Contoh misalkan, KPK bisa mengeluarkan surat perintah penyelidikan, punya kewenangan untuk penyelidikan dan penyidikan. Lalu dia punya lembaga penuntutan juga, namanya jaksa KPK tadi. Nah, seluruh kewenangan dan kekuasaan tadi ataupun peran dari lembaga tadi, peran dari tugas masing-masing tadi itu adalah
tugas dari eksekutif. Makanya setelah itu Undang-Undang KPK diubah. Kenapa dia diubah? Karena status dan kedudukan dari KPK itu selama ini kita bayangkan sebagai lembaga yang sifatnya independen, yang tidak terikat dia dengan eksekutif, tidak terikat dia dengan yudikatif, tidak terikat dia dengan legislatif. Nah, agar bisa mendudukkan di mana sih KPK itu di tengah-tengah sistem ketatanegaraan kita itu, makanya dibuatlah perubahan ataupun revisi Undang-Undang KPK tahun 2019. Sehingga dalam konsiderasinya itu kalau kita baca, KPK adalah lembaga negara yang fungsinya independen tetapi dia strukturnya masuk ke dalam rumpun eksekutif. Yang selama ini kita tahu KPK itu fungsinya independen, strukturnya independen. Ternyata setelah dilihat oleh DPR bersama pemerintah, tidak tepat ini dikategorikan sebagai lembaga negara yang independen. Kenapa demikian? Karena fungsi-fungsinya, tugasnya ataupun tanggung jawabnya, kewenangannya itu masuk ke ranah eksekutif. Sehingga diubahlah Undang-Undang KPK itu dengan mencantumkan klausul bahwasanya KPK secara fungsional memang dia independen karena dia tidak terpengaruh oleh kekuasaan manapun. DPR tidak boleh masuk, yudikatif tidak boleh masuk, ataupun eksekutif tidak boleh masuk. Namun, secara kedudukan ketatanegaraan, institusi KPK itu adalah lembaga negara yang masuk ke dalam rumpun eksekutif. Sehingga bisa dikatakan bahwa KPK itu adalah bawahan dari presiden sebetulnya. Kalau kita tinjau dia adalah sebagai bawahan dari presiden. Namun dengan Undang-Undang KPK yang baru, sebetulnya klaim kita yang mengatakan bahwa KPK itu berada di bawah presiden tidak benar juga. Kenapa demikian? Karena dia punya Dewan Pengawas namanya. Nah, Dewan Pengawas inilah yang berguna untuk mengawasi seluruh tindakan pelaksanaan kewenangan dari jajaran pegawai ataupun karyawan ataupun penyidik dari KPK itu. Karena pemerintah memandang bahwasanya KPK itu selama ini sangat-sangat abusive gitu, atau selama ini dia sangat-sangat menggunakan kekuasaan yang cenderung luas sekali, sehingga perlu dibatasin loh oleh sebuah dewan pengawas. Nah, itulah yang dinamakan dengan politik hukum. Perubahan Undang-Undang KPK yang tahun 2019 itu punya landasan politik hukumnya ketika dia direvisi. Karena tidak asal jadi revisi saja, tidak langsung revisi saja, pasti dipikirkan bagaimana nantinya KPK itu mau diletakkan dia dalam sistem ketatanegaraan. Nah, itu argumen dari pemerintah maupun argumen dari para pembentuk perubahan dari Undang-Undang KPK tadi. Tetapi kalau kita lihat dari pendapat yang lain, misalkan yang kontra terhadap status KPK yang baru itu, mereka mengatakan bahwa KPK itu dia sudah masuk ke dalam rumpun eksekutif sehingga dia tidak independen lagi, sehingga siapapun yang berkuasa di eksekutif, misalkan presiden, bisa mengendalikan KPK tersebut. Beda dia dengan KPK yang lama yang sangat-sangat tajam tajinya, tapi ketika dirubah Undang-Undang KPK itu tajinya tidak nampak lagi. Nah, itu perdebatan ataupun opini yang berkembang ataupun perdebatan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Nah, bagaimana cara memahami secara praktik politik hukum itu? Jadi, setelah seperti sampaikan tadi, bagaimana hukum dibentuk, bagaimana hukum itu dibuat, lalu untuk apa hukum itu dibentuk, dia masuk dia dalam kategori ataupun konsep dari politik hukum. Nah, misalkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Undang-undang ini dibentuk dahulu karena apa? Karena di bawah Undang-Undang 22 Tahun 99 tentang Pemda, pemerintahan daerah, lalu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang namanya desa itu masuk dia dalam rumpun pemerintahan daerah. Jadi dia adalah bawahan dari kabupaten dan dia adalah bawahan dari camat. Lalu orang bertanya, selama ini kan desa itu bukan bawahan mereka,
pemerintahannya bawahan, tapi secara institusi dia bukan bawahan dari kabupaten. Kenapa demikian? Karena ingat pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 menyatakan bahwa yang namanya kesatuan masyarakat hukum adat itu diakui loh oleh konstitusi. Jadi konstitusionalitas ataupun pengakuan negara itu mesti harus dilaksanakan kepada desa itu sebagai bagian dari unit pemerintahan terendah. Sehingga diubahlah Undang-Undang 32 tahun 2004 itu menjadi Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Lalu bab khusus desa itu dipisahkan dari Undang-Undang Pemda tadi dan dibentuklah undang-undang yang baru yang menyatakan ataupun yang berbicara soal desa tadi. Nah, di Undang-Undang Desa ini dibicarakan soal otonomi dari desa itu sendiri. Kenapa dia otonomi? Kenapa dia otonom? Karena pasal 18B ayat 2 menyatakan itu diakui oleh negara tadi. Sehingga untuk menurunkan norma diakui oleh negara tadi dibentuklah Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa tadi. Sehingga lebih jelas nih posisi desa tadi. Sebagai unit pemerintahan terendah, tetapi dia punya kewenangan otonom untuk melaksanakan atau mengurus rumah tangga dari desa itu sendiri. Nah, ini yang dinamakan dengan otonomi desa tadi. Bahasa lainnya adalah self-governing community namanya, atau pemerintahan sendiri berdasarkan prakarsa sendiri untuk melaksanakan atau memperlancar urusan-urusan yang ada di desa tersebut. Nah, bagaimana membaca politik hukumnya? Jelas dan pasti itu. Politik hukumnya adalah agar desa tadi tidak dibayang-bayangi oleh pemerintahan daerah dan urusan-urusan yang menyangkut soal masyarakat desa itu bisa mereka urus. Nah, kenapa? Karena yang namanya otonomi desa itu dia bisa loh mengurus urusan pemerintahan dia sendiri berdasarkan prakarsa sendiri untuk mengatur dan melaksanakan rencana-rencana strategis dari desa itu. Nah, kalau di Sumbar itu namanya nagari ataupun jorong namanya. Nah, itulah politik hukum dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Lalu kita lanjut ke Omnibus Law Cipta Kerja itu. Nah, apa politik hukum dari Omnibus Law ini? Politik hukumnya adalah membuka keran investasi sebesar-besarnya di negara kita. Karena selama ini yang namanya investor itu susah masuk ke Indonesia karena terbentur dia dengan peraturan perundang-undangan. Nah, supaya agar peraturan perundang-undangan itu tidak diubah satu-satu, jadi kalau misalkan satu undang-undang ini diubah, ubah dulu undang-undang A, ubah dulu undang-undang B, ubah dulu undang-undang C. Nah, itu menghabiskan waktu yang sangat lama sekali. Karena kita tahu dalam satu pembahasan ataupun pembentukan undang-undang itu pasti menghabiskan waktu 2 tahun lebih. Sampai 3 tahun, sampai 4 tahun. Nah, agar produk hukum tadi yang namanya peraturan perundang-undangan itu bisa diubah secepat mungkin, maka digunakanlah metode Omnibus Law itu. Di Omnibus Law ini adalah metode untuk membentuk suatu undang-undang yang baru dengan cara mencabut undang-undang yang berkaitan dengan suatu klaster ataupun tema itu. Lalu dicabutlah secara banyak itu dicabut, lalu dilahirkanlah suatu undang-undang yang baru. Nah, masalahnya kemarin adalah Omnibus Law Cipta Kerja ini banyak ditentang oleh masyarakat. Kenapa banyak ditentang oleh masyarakat? Karena isinya tidak merepresentasikan kemauan ataupun kemauan dari masyarakat ataupun keinginan dari masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa dia bermasalah waktu itu di tahun 2020? Karena Omnibus Law ini metodenya belum dikenal di dalam sistem ketatanegaraan kita. Kita hanya mengenal soal perubahan dan pencabutan dari suatu undang-undang. Kita tidak pernah mengenal yang namanya metode pencabutan sekaligus terhadap undang-undang yang terkait. Makanya Omnibus Law itu dilawan waktu tahun 2020 kemarin itu. Lalu ada namanya Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang Pemda. Di undang-undang ini adalah berbicara soal pemerintahan daerah.
selama ini di bawah Undang-Undang 22 tahun 99, 32 tahun 2004, yang namanya pemerintahan kabupaten kota itu agak berjalan secara sendiri-sendiri dia. Kenapa demikian? Karena muncul motivasi untuk melaksanakan urusan pemerintahan itu yang jauh dari pemerintah pusat, sehingga kontrol pusat itu lemah. Nah, muncullah istilah raja-raja kecil di daerah. Nah, untuk bisa memberantas raja-raja kecil daerah itu yang menganggap bahwasanya daerah itu punya dia, lalu pajak ataupun retribusi itu bisa dia lakukan sebanyak mungkin ataupun bisa ditetapkan dengan tarif yang tinggi. Nah, untuk bisa mengontrol itu, muncullah yang namanya Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemda ini. Karena apa? Karena di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 ini ditetapkan norma, prosedur, dan standar yang harus dipenuhi oleh setiap pemerintah daerah itu. Apa standarnya? Ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga pemerintah pusat mudah dia mengontrol pemda-pemda yang ada tersebar di negara Republik Indonesia ini. Lalu selanjutnya itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, politik hukum dari Undang-Undang Nomor 12 ini adalah agar setiap produk hukum itu bisa dibentuk dia berdasarkan kaedah ataupun azas-azas yang telah ditetapkan oleh negara. Karena selama ini di bawah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, tidak jelas itu di mana letak undang-undang, apakah undang-undang itu lebih tinggi dari TAP MPR ataupun pemerintah Perda provinsi itu mesti diakui dia sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan, sehingga tidak jelas itu di mana status ataupun kedudukan dari peraturan perundang-undangan itu. Dibentuklah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 agar apa? Agar satu, mencapai yang namanya kepastian hukum tadi. Jadi menggapai kepastian hukum. Siapa sih yang berwenang untuk membentuk undang-undang dasar? Lalu siapa sih yang berwenang membentuk TAP MPR hingga ke level peraturan daerah, provinsi ataupun kabupaten dan kota. Dibentuklah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, lalu dalam materi Undang-Undang 12 ini, tahun 2011 ini, ditetapkan juga bagaimana cara, teknik, dan metode membentuk suatu peraturan perundang-undangan. Karena selama ini kita tahu bahwasannya peraturan perundang-undangan itu tidak punya grand design ataupun desain yang baku bagaimana cara bikin undang-undang. Maka untuk bisa menambal kekurangan dari aturan itu, dibuatlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 gunanya untuk menetapkan metode, cara, teknik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Lalu selanjutnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99. Nah, undang-undang ini berbicara soal hak asasi manusia. Kita tahu dalam pasal bab 10 pasal 28A sampai 28J itu berbicara soal hak asasi manusia. Nah, guna untuk menetapkan atau melaksanakan, mengimplementasikan aspek hukum dan hak asasi manusia itu, maka negara melalui politik hukumnya membentuklah suatu undang-undang yang dinamakan dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Di samping kita juga telah meratifikasi seluruh perjanjian tentang hak asasi manusia ini, maka untuk bisa melaksanakan itu dibuatlah suatu aturan yang dinamakan dengan hak asasi manusia ataupun Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Nah, apa gunanya? Gunanya melindungi, memenuhi, dan menghormati seluruh hak-hak dasar yang dimiliki oleh warga negara yang dinamakan dengan hak asasi manusia itu. Nah, ini beberapa orang berdebat ini soal hak asasi manusia. Apakah hak asasi manusia itu diberikan negara atau tidak? Tidak. Jadi hak asasi manusia ini bukanlah pemberian dari negara. Dia adalah hak yang melekat sebagai hak yang melekat kepada manusia karena memang manusia itu punya martabat gitu. Makanya dia tidak diberikan oleh negara, tetapi siapa yang memberikannya? Kalau dalam bahasa Undang-Undang HAM itu adalah memberikan Tuhan yang Maha Esa. Tapi kalau kita lihat paradigma ataupun sudut pandang dari orang-orang liberal mengatakan
bahwasanya HAM itu adalah bagian hak kodrati yang diberikan oleh alam, sehingga tidak mengherankan istilahnya itu adalah natural right namanya. Jadi hak kodrati ataupun hak yang diberikan oleh alam, yang dimana setiap manusia, setiap orang itu punya loh hak ini tanpa terkecuali ataupun tanpa dibatasi. Jadi siapapun manusianya, orangnya, baik itu yang berasal dari Eropa, Indonesia, Singapura, Amerika, kulit hitam, kulit putih, perempuan, laki-laki, mereka punya loh sekumpulan hak itu yang dinamakan dengan natural right ataupun hak asasi manusia. Nah, apa saja hak asasi manusia itu? Ada 3 kategori. Ada yang kategori 1, kategori 2, dan kategori 3 sesuai dengan sejarahnya. Ada HAM generasi 1, HAM generasi 2, dan HAM generasi 3. Banyak itu, ada hak hidup, hak ekonomi, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, hak untuk tidak dilakukan secara diskriminatif oleh negara, lalu hak untuk mendapatkan upah yang layak, hak untuk bisa memiliki hak gitu ya, hak milik, hak guna usaha, dan segala macamnya. Itu bagian dari hak asasi manusia. Nah, hak yang paling penting itu adalah hak hidup tadi. Hak hidup itu merupakan hak dasar yang pertama-tama dimiliki oleh manusia ketika manusia itu dilahirkan. Nah, Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan, mungkin sudah ada sedikit banyaknya membaca soal filsafat hukum, karena di filsafat hukum itu akan ditetapkan bagaimana suatu pemikiran kita terkait dengan suatu hak tertentu, seperti hak hidup tadi. Nah, anehnya dan mirisnya adalah yang namanya hak hidup itu adalah tidak bisa dikurangi, sifatnya itu tidak bisa dikurangi, non-derogable right, yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. Tetapi di negara kita hak itu bisa dikurangi. Apa contohnya? Contohnya adalah di pasal 28J, di pasal 28J Undang-Undang Dasar 45, hak itu dibatasi dia, hak hidup tadi. Contohnya apa? Contohnya adalah pidana mati tadi. Jadi pidana mati itu dalam isu-isu hak asasi manusia dia sangat-sangat pertentangan. Tetapi apa boleh buat, yang namanya aturan negara itu mesti ditaati. Sehingga pasal 28J Undang-Undang Dasar 45 kita berbicara soal pembatasan hak asasi manusia. Nah, yang selama ini kita lihat hak asasi manusia itu tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun, tetapi boleh loh negara mengurangi itu. Nah, politik hukum dari Undang-Undang 39 tahun 99 ini adalah satu, perlindungan terhadap hak asasi manusia, pengakuan terhadap hak asasi manusia, lalu peran negara untuk memberikan perlindungan terkait dengan hak-hak dari asasi manusia tersebut. Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan sekalian, sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Silakan. Lanjut, Pak. Oke, bisa saya lanjutkan ya. Ya. Nah, terkait dengan judicial review, sebetulnya judicial review itu merupakan kewenangan yang diberikan kepada lembaga yudisial untuk melakukan pengujian, koreksi, ataupun mekanisme untuk memperbaiki suatu peraturan perundang-undangan. Nah, dia merupakan kewenangan yang diberikan kepada lembaga negara. Dalam konteks ini adalah lembaganya adalah lembaga yudisial
untuk melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan. Apa yang diuji? Satu, yang diuji itu adalah materi muatannya, isi dari peraturan perundang-undangan itu sendiri. Yang kedua adalah prosedurnya ataupun tata cara pembentukannya. Nah, terkait dengan prosedur ini, kita sudah melihat beberapa berita di media sosial ataupun di TV. Sempat booming kemarin itu soal uji formil terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ataupun Omnibus Law Cipta Kerja. Siapa yang menguji? Ya, berbagai macam elemen yang mengujinya. Sederhananya adalah yang mereka uji itu adalah prosedur ataupun mekanisme pembentukan Omnibus Law Cipta Kerja itu. Karena mereka mengetahui bahwasanya yang namanya pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja itu bertentangan dia dengan aspek formil dari konstitusi. Apa buktinya? Pertama, naskah yang dibuat itu tidak sesuai dengan naskah yang disahkan. Yang kedua, prosedurnya itu tidak melibatkan masyarakat ataupun orang terdampak di dalam pembentukan Omnibus Law ataupun Undang-Undang Cipta Kerja itu. Karena kita tahu Undang-Undang Cipta Kerja itu dibentuk secepat kilat gitu. Secepat kilat, lalu dia dibentuk tanpa adanya pertimbangan dari masyarakat, sehingga dikatakan bahwa ini potensial loh melanggar nilai-nilai yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 ataupun nilai-nilai konstitusi tadi. Nah, yang dikaji ataupun yang dikejar ya oleh pengujian ini adalah prosedur pembentukannya itu yang tidak sesuai dengan aspek-aspek ataupun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 45 terkait dengan prosedur pembentukan suatu undang-undang tadi. Sehingga MK melalui putusan nomor 90 mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini inkonstitusional bersyarat selama 2 tahun. Jika dia 2 tahun tidak diperbaiki, maka Undang-Undang Cipta Kerja itu bisa batal ataupun inkonstitusional secara permanen. Nah, ini di sini bisa kita lihat bahwasanya yang namanya peraturan perundang-undangan itu potensial dia satu, isinya itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, proses pembentukannya itu tidak sesuai dengan azas-azas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Jadi, judicial review itu bertujuan untuk melakukan koreksi ataupun pemeriksaan cross check kepada aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintahan. Pemerintah dalam hal ini adalah presiden sebagai eksekutif bersama DPR. Karena menurut pasal 5 dan pasal 20 Undang-Undang Dasar 45, yang namanya kekuasaan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah undang-undang. Jadi kekuasaan pembentukan undang-undang itu berada di tangan presiden. Namun dia mesti mendapatkan persetujuan bersama dengan DPR. Nah, karena dia dibentuk oleh presiden dan DPR, maka ada potensial loh undang-undang ini cacat yuridis gitu. Ada potensial loh undang-undang ini bermasalah. Karena kita tahu di parlemen itu DPR bersama presiden, dia mesti punya tarik-menarik kepentingan untuk menetapkan suatu undang-undang tadi. Jadi dengan adanya perbenturan ataupun pencocokan antara kepentingan tadi, jadi presiden punya kepentingan tersendiri, DPR dia juga punya kepentingan juga, karena kita tahu DPR isinya adalah partai politik yang di dalamnya juga berpolitik, maka dalam membentuk suatu undang-undang tadi pasti dia bersinggungan dengan kepentingan-kepentingan politik praktis manapun. Nah, untuk bisa mengantisipasi ataupun membatalkan undang-undang ini atau mengkoreksi undang-undang yang dilahirkan oleh eksekutif bersama DPR itu, butuhlah kita suatu lembaga yang bertugas atau berwenang menguji hasil dari pembentukan undang-undang yang dibuat oleh DPR bersama eksekutif tadi. Gunanya apa? Gunanya adalah mengkoreksi ataupun meng-cross-check apakah undang-undang tadi bertentangan tidak dia dengan undang-undang dasar. Pertentangan tadi ada dua. Satu, materi muatannya yang bertentangan. Yang kedua, prosedurnya yang bertentangan. Materi muatannya artinya adalah isi ya dari undang-undang itu. Jadi isi dalam undang-undang itu dalam konteks politik ya atau politik hukum ini bisa
diperjualbelikan itu sebetulnya isinya itu. Tergantung dari tarik-menarik kepentingan tadi. Bisa juga dari segi prosedur, soal proses tadi, karena kita tahu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu ada tahapannya. 1 perencanaan, 2 penyusunan, pembahasan, pengesahan, lalu pengundangan, dan sosialisasi kepada masyarakat. Di setiap prosedur itu ada indikator ataupun dasar-dasar dalam pembentukan suatu undang-undangnya tadi. Contohnya yang saya berikan keterangan tadi adalah Cipta Kerja. Undang-undang Cipta Kerja ini bertentangan loh dengan prosedur pembentukan. Kenapa? Karena tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Nah, partisipasi masyarakat inilah yang ditekankan oleh Mahkamah Konstitusi. Hai DPR dan pemerintah, tolong perbaiki Undang-Undang Cipta Kerja itu karena undang-undangnya bertentangan loh dengan partisipasi masyarakat. Karena masyarakat yang terdampak ataupun kelompok masyarakat yang terdampak tidak pernah diundang ke DPR untuk ikut serta dia memutuskan dan memberikan pertimbangan. Sehingga dikatakanlah oleh MK yang namanya pembentukan peraturan perundang-undangan itu mesti konsepnya sesuai dengan meaningful participation namanya, atau partisipasi yang bermakna. Nah, bagaimana cara mengukur partisipasi yang bermakna itu? 1, ada loh ruang ataupun kanal diundang oleh DPR bersama pemerintah masyarakat untuk didengarkan pendapatnya. Lalu pendapatnya itu bisa dituangkan dalam pertimbangan-pertimbangan ketika sebelum menyusun suatu aturan perundang-undangan itu. Kalau misalkan pendapat itu mau ditolak oleh DPR bersama pemerintah, ya silakan ditolak, tetapi berikan loh alasan kenapa alasan itu tidak ataupun pertimbangan itu tidak dimasukkan dia dalam pertimbangan pembentukan suatu undang-undang. Nah, yang namanya judicial review itu bertujuan dan berguna untuk mengendalikan suatu produk hukum tadi. Mengendalikan apakah baik atau buruk, apakah sesuai atau tidak dia dengan kaidah-kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi judicial review ini adalah pengujian yang dilakukan oleh lembaga yudisial terhadap peraturan perundang-undangan, baik itu materi muatannya maupun prosedur yang ada dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Nah, judicial review juga melihat apa sih yang menjadi indikator suatu aturan itu sah atau tidak. Dalam konteks Indonesia, kita mengenal yang dinamakan dengan hierarki norma hukum. Jadi peraturan perundang-undangan kita itu dia tersusun dia secara hierarkis. Mulai dari Undang-Undang Dasar 45 yang masuk dia dalam kategori yang paling tinggi, yang paling derajat tinggi, yang punya hierarki yang paling tinggi, lalu sampai yang terendah yang dinamakan dengan peraturan daerah, kabupaten ataupun kota. Nah, judicial review memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung melakukan instrumen ini, melakukan mekanisme ini. Hanya saja bedanya adalah Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Jadi kalau misalkan ada undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, mau kita gugat, mau kita mohonkan di Mahkamah Konstitusi, nah itu masuk dia ke dalam kewenangan constitutional review namanya, atau kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Lalu ada namanya Mahkamah Agung. Nah, bedanya dengan MK, Mahkamah Agung ini dia menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Jadi Mahkamah Agung ini menguji ataupun melakukan judicial review terkait dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dengan undang-undang. Berbeda dia dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Nah, itulah pembagian kekuasaan kehakiman kita dalam Undang-Undang Dasar 45 ini terkait dengan judicial review tadi. Nah, sederhananya judicial review itu adalah instrumen koreksi ataupun kewenangan yang diberikan kepada lembaga yudisial, dalam konteks Indonesia adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, untuk melakukan pengujian suatu produk hukum.
Nah, produk hukum itu namanya peraturan perundang-undangan. Nah, timbul pertanyaan, apa sih sebetulnya politik hukum dalam judicial review itu? Simpel saja, sederhana saja, politik hukum hadirnya judicial review itu adalah untuk memastikan keselarasan dari produk hukum yang dibentuk oleh pemerintah dan DPR. Lalu, politik hukum yang ingin dicapai ketika judicial review itu digunakan adalah untuk melihat konsistensi dari materi muatan maupun prosedur dalam suatu pembentukan undang-undang tadi. Secara sederhana, politik hukum dari judicial review itu adalah melakukan koreksi pengujian kepada produk hukum yang dibuat oleh pemerintah dan DPR. Nah, itulah yang dinamakan dengan politik hukum dalam judicial review tadi. Kan pertanyaan mendasarnya adalah kenapa ada judicial review? Ya, agar instrumen ini bisa kita gunakan loh untuk menguji seluruh aturan-aturan yang dikeluarkan oleh negara. Karena kita tahu negara itu kan tidak melulu dia bagus, baik dalam membentuk satu aturan. Terkadang ada bercampur dengan kepentingan politik, terkadang juga ada yang asal-asalan membentuk suatu produk hukum, maka mesti ada loh lembaga yang punya kewenangan untuk menguji produk yang dikeluarkan oleh DPR bersama pemerintah. Nah, mekanisme inilah yang dinamakan dengan judicial review. Nah, dalam konteks supremasi konstitusi ataupun perspektif ketatanegaraan, lembaga yang berwenang membuat peraturan atau undang-undang tadi adalah DPR bersama pemerintah. Maka dalam konstruksi berpikir ketatanegaraan, mesti ada loh organ yang lain yang bisa melakukan check and balances kepada suatu organ negara yang lain. Nah, itu yang dinamakan dengan mekanisme check and balances tadi. Jadi setiap negara hukum itu mesti ada kewenangan-kewenangan yang bisa diuji ataupun dilakukan pengujian oleh lembaga negara. Contohnya saja tadi saya berikan keterangan kepada Bapak Ibu ataupun rekan-rekan saudara sekalian. Ketika DPR bentuk undang-undang bersama pemerintah, kita merasa nggak mau itu dilanjutkan ataupun kita merasa undang-undang itu bermasalah, maka ngadulah kita ke Mahkamah Konstitusi ataupun Mahkamah Agung tadi. Agar apa? Agar kemauan kita, kedaulatan rakyat tadi bisa diterapkan dia dalam proses ataupun mempertimbangkan suatu produk hukum itu dilahirkan oleh negara. Kita merasa ada hak konstitusional kita dilanggar, maka gunakanlah mekanisme tadi untuk membatalkan produk hukum tadi. Nah, ini yang dinamakan dengan keseimbangan di dalam proses penyelenggaraan ketatanegaraan. Nah, di dalam tingkat teori dinamakan dengan teori pembagian kekuasaan ataupun teori tentang check and balances dalam suatu ketatanegaraan. Lalu, peraturan perundang-undangan ini dia berhubungan dengan sistem hukum. Kenapa dia berhubungan dengan sistem hukum? Karena kita tahu yang namanya pengujian produk hukum tadi, ya judicial review tadi, pasti berhubungan dia dengan peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya peraturan perundang-undangan, judicial review itu tidak bisa dilakukan. Karena secara konseptual, yang namanya judicial review itu pasti objek kajiannya ataupun objek sengketanya itu adalah peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan perundang-undangan kebetulan di negara kita ini menganut dia di aliran civil law ataupun legisme tadi. Kita sebagai negara yang condong sebagai negara Eropa kontinental ataupun legisme tadi, pasti dia menganut legisme. Apa itu legisme? Setiap peraturan perundang-undangan itu ataupun produk hukum itu mesti dia dibuat atau dituliskan dalam sebuah dokumen. Nah, namanya itu adalah aliran legisme. Nah, makanya dalam aliran legisme itu ataupun paradigma legisme dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan kita ini selalu dibenturkan dia dengan hukum adat misalkan ataupun hukum-hukum kebiasaan yang tersebar di tengah-tengah masyarakat tadi. Kenapa? Karena dalam pola pikir legisme ini yang namanya hukum di luar undang-undang, hukum di luar yang dibuat oleh negara bukanlah hukum. Nah, kalau bukan hukum,
apalagi namanya, yaitu hanya kebiasaan saja, norma-norma moral saja yang tidak harus ditaati oleh masyarakat. Kenapa? Karena dalam proses berpikir legisme ini, aturan yang kuat, aturan yang baik, aturan yang absah, yang valid itu hanya dikeluarkan dan ditetapkan oleh lembaga negara atau otoritas yang berwenang. Dalam konteks ini adalah pemerintahan. Nah, pemerintahan siapa? DPR bersama presiden. Itulah lembaga yang berwenang atau yang punya otoritas tertinggi untuk membentuk suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini adalah undang-undang. Jadi tradisi civil law ataupun legisme ini memberikan penekanan kepada kita bahwasanya aturan itu mesti dituliskan. Pertama. Yang kedua, ketika aturan itu dituliskan, yang membuatnya itu adalah lembaga yang berwenang. Dalam konteks ini lembaga yang berwenang adalah pemerintahan, bukan lembaga yang lain. Nah, sehingga lembaga-lembaga yang berwenang di luar negara tadi tidak boleh loh bentuk yang namanya peraturan perundang-undangan. Nah, inilah yang dinamakan dengan tradisi berpikir hukum legisme tadi. Nah, dalam teori berpikir kerangka pikir civil law ataupun legisme tadi, dia lebih menekankan kepada hierarki norma hukum. Makanya muncullah hierarki norma hukum di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Nanti kita lihat bagaimana hierarki norma hukum yang ada di negara kita ini. Nah, kenapa harus berhierarki? Karena ini akan menentukan jenis kewenangan, siapa lembaga yang berwenang membentuk, lalu bagaimana pula lah derajat dari peraturan perundang-undangan itu. Apa itu derajatnya? Derajatnya itu adalah ada yang tinggi, ada yang menengah, ada yang rendah tadi. Nah, secara konseptual, peraturan perundang-undangan dan sistem hukum ini memiliki hubungan yang sangat erat sekali. Karena untuk melakukan judicial review, maka yang harus menjadi objeknya itu adalah peraturan perundang-undangan. Jadi objek dari judicial review itu adalah peraturan perundang-undangan, di mana peraturan perundang-undangan itu bisa potensial dia melanggar kaidah-kaidah ataupun melanggar peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Nah, paradigma negara menuliskan dalam suatu dokumen itu, hukum itu dituliskan namanya civil law ataupun legisme tadi. Nah, salah satu ciri dari legisme ataupun civil law system itu adalah hukum kita itu berjenjang dan berlapis dibentuknya oleh negara. Nah, selanjutnya dengan adanya jenjang yang berlapis ataupun norma-norma yang dibuat oleh negara itu, muncullah 3 azas untuk menyelesaikan konflik norma. Pertama adalah azas lex specialis derogat lex generale, yang kedua lex posterior derogat lex priori, yang ketiga lex superior derogat lex inferiori. Apa maksud dan makna dari ketiga azas itu? Pertama, lex specialis derogat lex generale. Jadi setiap hukum yang sifatnya lebih khusus akan mengenyampingkan hukum yang bersifat umum. Apa contohnya? Contohnya adalah ketika seorang pejabat melakukan atau mengambil uang negara ketika dia menjabat. Jadi dia misalkan sekretaris ataupun bendahara dalam sebuah pemerintahan, Pemda mungkin ataupun pemerintah pusat. Ketika dia mengambil uang yang ada di berangkasnya itu, maka menurut azas lex specialis derogat lex generale, dia tidak bisa dikenakan pasal 362 KUHP ataupun pasal pencurian. Kenapa? Karena tindak pidananya adalah tindak pidana khusus. Apa bentuk tindak pidananya khusus? Dia pejabat negara dan yang dia ambil itu adalah uang negara, sehingga masuk ke dalam kategori tipikor atau tindak pidana korupsi. Jadi undang-undang tipikor berbenturan ketika undang-undang tipikor berkonflik dia atau berbenturan dia dengan KUHP, maka yang dimenangkan itu adalah undang-undang tipikor. Karena apa? Karena sifatnya lebih spesialis. Setiap undang-undang yang spesialis sifatnya, maka undang-undang yang sifatnya umum ataupun peraturan perundang-undangan yang bersifat umum akan dikesampingkan oleh undang-undang yang bersifat khusus tadi.
Lalu yang kedua adalah lex posterior derogat lex priori. Ini artinya adalah undang-undang yang baru mengenyampingkan undang-undang yang lama. Aturan-aturan yang baru mengenyampingkan aturan-aturan yang lama. Apa contohnya? Contohnya adalah ketika Undang-Undang Pemda itu dibuat. Nah, sebelumnya berlakulah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tetapi setelah itu muncul Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Jadi 32 2004, muncullah 23 2014. Ketika masuk atau muncul Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu, maka dikesampingkanlah undang-undang yang lama tadi, 32 Tahun 2004. Nah, ini mengartikan bahwa yang namanya aturan yang baru mengenyampingkan aturan yang lama. Aturan yang baru mengenyampingkan aturan yang lama. Nama azasnya adalah lex posterior derogat lex priori. Lalu ada namanya lex superior derogat lex inferiori, artinya adalah hukum yang tinggi, aturan yang tinggi, norma hukum yang tinggi mengenyampingkan atau membatalkan hukum yang lebih rendah. Apa contohnya? Contohnya adalah ketika undang-undang berbenturan dengan undang-undang dasar, yang menang itu adalah undang-undang dasar. Ketika TAP MPR berbenturan dengan undang-undang, yang dimenangkan adalah TAP MPR, karena TAP MPR lebih tinggi dari undang-undang. Ketika undang-undang berbenturan dengan peraturan pemerintah, maka yang dimenangkan adalah undang-undang. Jadi peraturan pemerintah berbenturan dia dengan undang-undang, maka yang dimenangkan itu adalah undang-undang tadi. Karena secara hierarki, undang-undang lebih tinggi daripada peraturan pemerintah. Begitu juga ketika ada perda yang bertentangan dia dengan undang-undang, maka yang dibenangkan itu adalah undang-undang, bukan perdanya, karena perda itu lebih rendah tingkatannya daripada undang-undang. Nah, ketiga azas ini digunakan terus-menerus untuk melihat atau menyelesaikan konflik norma hukum. Lex specialis derogat legi generale, lex posterior derogat legi priori, lalu lex superior derogat lex inferiori. Yang khusus mengenyampingkan yang umum, yang baru mengenyampingkan yang lama, yang tinggi mengenyampingkan yang rendah. Nanti kita lihat itu bagaimanakah lex superior itu berjalan atau digunakan dia dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, karena ini menyangkut soal hierarki dari norma hukum. Nah, tadi kita bicara soal peraturan perundang-undangan. Apa sih sebetulnya yang dinamakan dengan peraturan perundang-undangan itu? Jadi, sebelum kita masuk ke dalam istilah peraturan perundang-undangan, selama ini kita sebut itu sebagai peraturan negara. Nah, peraturan negara itu ada 3 kategorinya Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Pertama adalah peraturan perundang-undangan. Jadi peraturan negara itu ada 3. Kalau menyebut peraturan negara berarti konsepnya sudah sangat-sangat umum ini, belum spesifik. Kalau dia umum masih membingungkan. Kenapa masih membingungkan? Karena kalau berbicara soal peraturan negara, maka indikatornya adalah 3. 1, peraturan perundangan. Yang kedua, peraturan kebijaksanaan. Yang ketiga adalah penetapan. Nah, sehingga kalau kita munculkan pembicaraan soal peraturan negara, maka kita mesti memilih dahulu peraturan negara mana yang kita maksud, ataupun peraturan negara yang seperti apa yang kita maksud dalam sebuah perbincangan ataupun diskusi. Nah, peraturan negara itu ada 3. 1, peraturan perundang-undangan. 2, peraturan kebijaksanaan. 3 adalah penetapan. Ini berbeda satu dengan yang lainnya. Peraturan perundang-undangan merupakan norma hukum tertulis yang dibuat oleh negara, sifatnya umum. Sedangkan peraturan kebijaksanaan ini adalah peraturan yang dibuat oleh internal lembaga atau internal organ dari negara untuk mengatur dan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan internal organ itu sendiri. Jadi ketika peraturan kebijaksanaan ini dibuat dalam, misalkan di Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran, maka itu hanya berlaku kepada organ-organ ataupun
pegawai-pegawai yang ada di Mahkamah Agung. Dia tidak berlaku kepada orang-orang di luar itu, masyarakat umum ataupun sebagainya. Nah, sedangkan penetapan adalah bentuk keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh badan ataupun pejabat tata usaha negara, sifatnya individual. Kenapa sifatnya individual? Karena materi yang diaturnya itu hanya untuk individu-individu tertentu. Berbeda dia dengan peraturan perundang-undangan. Yang namanya peraturan perundang-undangan ini berlaku dia untuk umum, terus-menerus untuk umum. Nah, beda dia dengan penetapan yang hanya berlaku bagi individu tertentu. Apa contoh dari penetapan ini? Penetapan ini contohnya adalah surat keputusan. Nah, surat keputusan SK itu adalah salah satu contoh dari produk hukum yang dinamakan dengan penetapan tadi. Salah satu dari contoh peraturan negara yang dinamakan dengan penetapan tadi. Sehingga sifatnya individu tertentu. Nah, ketiga-tiganya ini berbeda dia satu dengan yang lainnya. Satu untuk umum, satu lagi untuk organ negara tertentu, satu lagi hanya untuk individu tertentu. Jadi, kita mesti menetapkan terlebih dahulu peraturan negara yang kita maksud itu yang seperti apa. Apakah diartikan dia ke dalam peraturan perundang-undangan kah? Atau peraturan kebijaksanaan kah? Atau penetapan. Nah, selama ini dalam pola pikir hukum administrasi negara ini didudukkan. Satu, sifatnya rehaling atau mengatur. Yang kedua, dia mengatur ke dalam saja, tidak keluar gitu ya. Jadi Mahkamah Konstitusi mengeluarkan surat edaran ataupun Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran ataupun Dinas Ketenaga Kerjaan Provinsi mengeluarkan surat edaran, itu merupakan bentuk dari peraturan kebijaksanaan yang hanya ditujukan kepada internal ataupun organ negara itu. Nah, sedangkan penetapan itu dikeluarkan atau dibentuk oleh badan ataupun pejabat tata usaha negara kepada individu-individu tertentu. Nah, dalam bahasa lainnya dikenal sebagai peraturan perundang-undangan adalah regeling, peraturan kebijaksanaan adalah Beleid-Regel, penetapan merupakan suatu basicing. Nah, itu bahasa ataupun istilah hukumnya, istilah Belandanya kalau kita mau lebih jelas melihat istilah-istilah dari yang dikenalkan di berbagai literatur. Nah, tadi muncul pertanyaan, apa itu peraturan perundang-undangan? Jadi peraturan perundang-undangan itu adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, jadi peraturan perundangan itu adalah norma hukum yang mengikat dia secara umum. Dia tidak mengikat individu tertentu saja. Dia tidak hanya ditujukan kepada perempuan, dia tidak hanya ditujukan kepada laki-laki, tetapi dia ditujukan kepada semua orang ataupun semua warga negara masyarakat. Siapa yang membentuknya? Dia tidak dibentuk oleh RT ataupun RW, tapi dibentuk oleh lembaga negara ataupun pejabat yang berwenang. Nah, dalam Undang-Undang Dasar 45 ataupun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sudah ada lembaga-lembaga negara yang ditetapkan berwenang dia membentuk suatu peraturan perundang-undangan itu. Yang paling penting adalah peraturan perundang-undangan itu mesti taat prosedur dia. Jadi tidak semerta-merta langsung ditetapkan ataupun langsung jadi saja ketika Presiden bersama DPR memikirkan satu aturan, besok pagi langsung jadi, tidak. Dia harus taat prosedur. Bikinlah dulu prolegnasnya. Kalau perda itu bikinlah dulu prolegdanya. Setelah prolegda dan prolegnas ini selesai, bikinlah naskah akademiknya. Karena di dalam naskah akademiklah ditetapkan apa sih tujuan dari suatu produk hukum tadi, produk hukum tata negara tadi dibuat oleh negara. Dibuat dia di dalam naskah akademik. Nah, jadi kalau kita bandingkan, peraturan perundang-undangan ini sifatnya lebih umum, terus-menerus ditujukan untuk umum, dibuat oleh lembaga negara ataupun otoritas yang berwenang tadi. Nah,
Berbicara soal kewenangan berarti ada 3. 1, kewenangan atribusi. 2, kewenangan delegasi. Ketiga ada mandat. Ketiga-tiganya ini merupakan sumber ataupun cara memperoleh kewenangan oleh lembaga negara. Nah, ini yang saya maksud tadi, bahwasanya norma hukum yang ada di Indonesia itu, negara kita ini sifatnya bertingkat dan berlapis. Pertama ada Undang-Undang Dasar 45, yang kedua ada TAP MPR, yang ketiga ada undang-undang atau Perpu, ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, ada perda provinsi, peraturan daerah provinsi, lalu ada perda kabupaten dan kota. Nah, dengan hierarki ini kita bisa melihat mana yang derajatnya lebih tinggi, mana yang derajatnya lebih rendah. Ketika kita lihat Undang-Undang Dasar 45, dia menjadi puncak norma. Dia merupakan puncak dari norma hukum tadi yang menjadi sumber dari segala sumber hukum yang ada di bawahnya. Jadi, TAP MPR itu tidak boleh dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Undang-undang atau Perpu tidak boleh bertentangan dengan TAP MPR. PP tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Perpres tidak boleh bertentangan dengan PP tadi. Perda provinsi tidak boleh bertentangan dengan peraturan presiden, sedangkan perda kabupaten dan kota tidak boleh bertentangan dengan perda provinsi tadi. Inilah yang dinamakan dengan hierarki norma hukum ataupun hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita. Nah, dalam konteks judicial review, maka dibedakanlah siapa sih yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Itu masuk dia ke dalam kewenangan lembaga Mahkamah Agung. Sedangkan ketika undang-undang atau Perpu bertentangan dia dengan undang-undang dasar, maka yang berwenang mengujinya itu adalah Mahkamah Konstitusi tadi. Nah, sehingga dengan adanya hierarki peraturan perundang-undangan ini yang disusun dia di dalam Undang-Undang 12 itu, maka akan jelas mana sih peraturan perundang-undangan yang sifatnya tinggi, mana yang rendah. Lalu bisa kita tetapkan kategori dari setiap aturan tadi, mana yang tinggi, mana yang rendah, dan ditetapkan pula siapa yang berwenang untuk menguji dari keseluruhan peraturan perundang-undangan ini. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa dia berjenjang? Jadi jenjang ataupun lapisan-lapisan aturan-aturan tadi asalnya dari pikiran-pikiran dari luar itu, pikiran dari Eropa, terutama negara Jerman, di mana ada 2 orang yang bernama Hans Nawiansky dan Hans Kelsen. Mereka berdua menetapkan bahwasanya yang namanya norma hukum tadi sifatnya berjenjang dan berlapis. Sebelah kiri namanya Kelsen. Dia menetapkan sebuah teori yang dinamakan dengan Stufenbau teori. Apa itu Stufenbau teori? Bahwasanya norma hukum itu ditetapkan secara berjenjang dan berlapis-lapis. Sehingga antara norma yang bawah tidak boleh bertentangan dengan norma yang ada di atasnya, norma yang di atasnya tidak boleh pula bertentangan dengan norma di atasnya lagi, sampai kepada Grundnorm. Nah, Grundnorm atau Grand Norm ini ataupun norma dasar ini merupakan aspek penting dalam pembentukan satu aturan hukum. Kenapa penting? Karena dialah yang menetapkan nilai-nilai yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks Indonesia, Grundnorm inilah yang kita namakan sebagai konstitusi tadi, Undang-Undang Dasar 45, yang dimana sumbernya itu berasal dari Pancasila. Nah, yang sebelah kanan ada namanya paradigma Nawiansky ataupun teori norma dari Nawiansky. Dia menetapkan selain berjenjang dan berlapis, norma hukum itu dikelompokkan. Bagaimana kelompoknya? 1, kelompoknya Stat Fundamental Norm, yang kedua Stat Grundgesetz, ketiga Formal Gesetz, yang keempat Verordnung and Autonom Satzung. Jadi Stat Fundamental Norm ini kalau diterjemahkan dia norma fundamental negara, yang di bawahnya itu namanya aturan pokok negara, yang ketiga di bawahnya itu adalah Formal Gesetz ataupun undang-undang formal, yang keempat namanya peraturan pelaksana ataupun peraturan otonom. Nah, dalam konteks hierarki norma hukum Indonesia, norma fundamental negara itulah yang dinamakan dengan landasan
pembentukan negara ataupun landasan sebuah konstitusi. Pancasila tadi letaknya di norma fundamental negara. Kenapa Pancasila diletakkan di sana? Karena sifatnya justifikasi filosofis tentang sebuah negara ideal yang terbentuk. Pancasila, misalkan sebelum negara Indonesia terbentuk, maka ditetapkanlah dasar ataupun pijakan dari negara kita yang berakar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Itu semua kan tidak konkret. Itu semua adalah nilai ataupun bayangan tentang negara ideal. Dia tidak konkret. Dia hanya ada dalam imajinasi dari the foundings dan mothers kita. Foundings, mothers, ataupun founding fathers kita itu untuk membentuk suatu negara. Nah, di bawahnya adalah aturan pokok negara. Nah, ini yang dinamakan dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 45. Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kita itu dinamakan norma fundamental negara, masuknya sebagai stat fundamental norm. Kenapa? Karena sifatnya abstrak, tidak konkret. Sedangkan Stat Gurung Gazette itulah yang dinamakan dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 45. Jadi pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu dinamakan dengan aturan pokok negara. Di bawahnya ada undang-undang, lalu di bawahnya lagi ada aturan-aturan turunan yang dinamakan dengan peraturan pemerintah, peraturan presiden, lalu perda provinsi dan perda kabupaten dan kota. Oke, ini konstitusi, Mahkamah Konstitusi. Jadi MK itu dia menjaga marwah dari Undang-Undang Dasar 45 yang kita namakan sebagai konstitusi tadi. Jadi setiap undang-undang tidak boleh dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Lalu masuk kita ke dalam sejarah dari judicial review itu. Jadi sejarahnya ini berawal dari kekalahan John Adams ya dari Jefferson ketika pemilu tahun 1800. Jadi ketika pemilu itu kalahlah presiden yang lama John Adams melawan Jefferson. Lalu ketika dia sudah kalah tapi dia belum berakhir masa jabatannya. Ketika masa jabatannya itu belum berakhir, si Adams ini mengangkat ataupun mengangkat ya melalui SK itu teman-temannya di berbagai posisi jabatan penting termasuk Marshall yang menjadi Court of Justice Supreme Court namanya. Sampai tengah malam dia masih mengangkat beberapa teman-temannya. Jadi sebelum jabatannya berakhir, dia menggunakan kekuasaannya itu untuk mengangkat teman-temannya sebelum Jefferson ini dilantik sebagai presiden. Nah, setelah dia mengangkat teman-temannya itu, ada persoalan. Apa persoalannya? Ketika Jefferson sudah definitif, sudah diangkat, dia nggak mau ngasih surat pengangkatan itu kepada Marbury dan kawan-kawan ataupun teman-teman dari si John Adams tadi. Nah, Marbury pun marah lalu mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung agar MA mengeluarkan Writ of Mandamus namanya, yang dikuatkan oleh pasal 13 dari aturan-aturan tahun 1789, yaitu memerintahkan Madison mengirimkan atau menyerahkan surat pengangkatan itu. Madison ini adalah sekretaris dari Thomas Jefferson. Nah, diperintahkan, Marbury meminta lembaga Mahkamah Agung untuk memerintahkan. Tetapi ketika itu diperintahkan, Mahkamah Agung mengatakan bahwa memang surat kepangkatan itu sah dan Marbury dan kawan-kawan berhak menerima itu, tetapi dalam pandangan Mahkamah Agung Amerika Serikat, dia tidak berwenang mengeluarkan surat perintah kepada Madison untuk mengeluarkan surat pengangkatan tadi. Kenapa demikian? Karena secara tidak langsung yang namanya perintah Writ of Mandamus itu di dalam Judiciary 1789 ini bertentangan dia dengan Konstitusi Amerika Serikat. Nah, secara tidak langsung Mahkamah Agung melakukan judicial review terhadap aturan-aturan yang ada di dalam Judiciary 1789 ini. Nah, anehnya adalah Konstitusi Amerika tidak pernah menetapkan kewenangan dari Mahkamah Agung itu untuk membatalkan suatu undang-undang.
Ini tidak eksplisit dia diatur di dalam konstitusi Amerika bahwasanya Mahkamah Agung itu berwenang dia menguji aturan di dalam Judiciary 1789 ini. Nah, ini yang kita namakan sebagai judicial review tersebut. Inilah awal dari judicial review itu. Kenapa Mahkamah Agung melakukan itu? Ya, karena supremasi konstitusi, karena konstitusi itu adalah aturan tertinggi, aturan dasar, dan hakim tidak boleh menolak perkara yang diterimanya. Ius curia novit. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, ketentuan GR ataupun judicial review itu tidak ada dia di dalam konstitusi Amerika. Sehingga ini merupakan bagian dari progresivitas dari Mahkamah Agung untuk melakukan judicial review di Amerika Serikat. Nah, ini kita bicara soal mengapa potensial undang-undang itu bertentangan dengan undang-undang dasar ya, karena hukum itu adalah produk politik, jadi ada kepentingan di sana, lalu ada kapasitas institusional, jadi kita tahu bahwasanya tidak semua anggota DPR itu ya berlatar atau berbackground sarjana hukum, sehingga mekanisme, prosedur ataupun materi muatan yang mau mereka susun itu tidak punya landasan epistemik yang tinggi ataupun landasan yuridis yang tinggi. Prosedur juga tujuan hukum, supremasi konstitusi, dan dalam rangka melaksanakan check and balances tadi. Nah, oke Bapak Ibu rekan-rekan semuanya, mungkin di tugas 2 kita akan membuat suatu surat permohonan judicial review. Nanti itu muncul ya di sesi kelima. Silakan Bapak Ibu lihat nantinya. Pada intinya tugas kedua itu akan bersifat praktis ya, praktek. Kenapa? Karena Bapak Ibu ataupun rekan-rekan semuanya akan diperintahkan membuat suatu permohonan pengujian peraturan perundang-undangan ke Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks ini adalah aturan-aturan yang diatur di dalam undang-undang tentang MD3, DPR, DPD, dan DPRD. Kenapa ini diuji? Karena dalam ketentuan pasal 76 ayat 4 dan pasal 25 ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPD dan DPRD, masa jabatan mereka ini tidak ditentukan dia di dalam konstitusi maupun Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014. Berbeda dia dengan presiden dan kepala daerah, mereka ditetapkan masa jabatannya itu adalah 5 tahun, lalu maksimal 2 periode, 1 periode 5 tahun, 2 periode berarti 10 tahun. Tidak bisa lagi dia mencalonkan diri atau menjabat. Sedangkan anggota DPR punya jabatan yang melampaui itu, bahkan bisa berpuluh-puluh tahun dia menjabat, bisa 10 tahun dan 12 tahun di keanggotaan legislatif. Nah, nanti tugas Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, rekan-rekan semuanya adalah menyusun sebuah permohonan judicial review pasal 76 ayat 4 ke Mahkamah Konstitusi, yang dimana teknik penyusunannya itu bisa kita lihat di beberapa peraturan Mahkamah Konstitusi ataupun Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Itu harus ada struktur permohonannya, tanggal permohonan, hal yang dimohonkan, identitas para pihak, kewenangan MK, dan pokok permohonannya. Saya kira tugas pertama itu sudah Bapak Ibu buat, sudah Bapak Ibu kirimkan juga di e-learning, dan kita tahu kalau kita mau diskusikan soal ini, mengapa kewenangan MK menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar itu merupakan salah satu bentuk perlindungan hak asasi manusia. Ya, ini logis sekali. Kenapa? Karena yang namanya Mahkamah Konstitusi itu dilahirkan dia untuk memberikan perlindungan kepada hak asasi manusia, yang dimana dalam sebuah undang-undang itu ketika mereka dibuat, undang-undang itu dibuat, maka tidak boleh bertentangan dengan hak asasi manusia. Lalu mengapa Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang ataupun Perpu? Ya karena kita tahu yang namanya Perpu itu dia sejajar loh dengan undang-undang, sehingga MK logis dia punya kompetensi absolut untuk menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Demikianlah Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan dan diskusi saya persilahkan.
kepada Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan mahasiswa, apakah ada pertanyaan dan diskusi? Izin Bapak, ada pertanyaan. Ya, silakan Ibu siapa ya ini? Bu Asifa ya? Siapa Bapak? Ya, silakan Ibu. Dari yang saya baca berdasarkan ketentuan pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Mahkamah Agung kan berwenang melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undang di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Iya. Bagaimana sih Pak kita bisa menilai efektivitas mekanisme judicial review di Mahkamah Agung ini dalam menjamin kesesuaian hierarki peraturan perundang-undangan itu, Pak, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam mencegah lahirnya peraturan yang bertentangan dengan undang-undang yang di atasnya. Ya, efektivitasnya itu bisa kita lihat pertama dari sisi pertimbangan dari hakim ketika dia menguji aturan-aturan tadi. Nah, Mahkamah Agung itu yang dia uji itu adalah peraturan perundang-undangan. Jadi bicara peraturan perundangan tadi banyak sekali ya, Undang-Undang Dasar 45, ada TAP MPR, ada undang-undang atau Perpu sampai ke bawahnya Perda, kabupaten dan kota tadi. Nah, khusus Mahkamah Agung punya objek kajian ataupun objek studi ataupun objek perkaranya ya. Bahasa lainnya itu adalah objek perkaranya itu menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Bisa menguji peraturan pemerintah, peraturan presiden, perda provinsi, perda kabupaten dan kota terhadap undang-undang tertentu. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara memastikan efektivitasnya? Lihat rasio legis namanya, pertimbangan dari Mahkamah Agung itu ketika dia menguji. Apakah Mahkamah Agung itu menguji dengan ketentuan dalam Undang-Undang 12 atau tidak? Lalu yang kedua, efektivitas ini bisa kita lihat dari sisi seberapa cepat Mahkamah Agung itu memutuskan suatu perkara. Karena salah satu ciri khas ataupun karakteristik dari lembaga kekuasaan kehakiman yang punya efektivitas adalah dari segi kecepatannya memeriksa suatu objek pengujian tadi. Jadi masuk perkara, seberapa cepat itu si lembaga yang namanya Mahkamah Agung itu memeriksa perkara tadi. Lalu efektivitas ini juga dilihat dari sisi institusi dari Mahkamah Agung itu sendiri. Apakah Mahkamah Agung itu mampu dia menerjemahkan, tuh jadi kan kita ini kan menganut dualisme pengujian itu, satu MK, satu MA. Antara MK dan MA ini sebetulnya dia tidak sejajar itu. Kenapa tidak sejajar? Karena kita tahu batu uji di MK itu lebih tinggi dari Mahkamah Agung. Mahkamah Agung hanya menyandarkan kepada undang-undang, sedangkan MK menyandarkan kepada undang-undang dasar yang merupakan konstitusi yang paling tertinggi di dalam hierarki norma hukum tadi. Nah, efektivitas ini dirasakan ketika MA itu, Mahkamah Agung benar-benar menarik nilai ataupun menarik batu ujinya itu dari undang-undang yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi tadi. Karena apa? Karena undang-undang dasar lebih tinggi dia daripada undang-undang tadi. Nah, mengukur efektivitas ini banyak faktor seperti yang saya sebutkan tadi. Tidak hanya faktor kecepatan dari Mahkamah Agung menyusun ataupun secara institusi Mahkamah Agung melakukan pengujian, dan ini juga diukur dari seberapa jauh hakim di Mahkamah Agung itu paham dengan hierarki dari norma hukum tersebut. Karena efektivitas akan berbicara soal hierarki norma hukum ketika melakukan pengujian tadi. Begitu Bu Asifa. Baik Bapak, terima kasih. Sebelumnya ada pertanyaan lain yang tentang judicial review ini Bapak yang ingin saya tanyakan. Dalam ini pandangan masyarakat ya Pak ya. Ya. Dalam judicial review ini kan masyarakat itu kayak nggak pernah melihat gitu loh Pak secara langsung prosesnya gitu. Itu tuh untuk jadi tuh mereka tuh punya
berpikir tuh bagaimana sih jalan alternatif hukum yang dapat ditempuh untuk menguji atau membatalkan UU selain melalui MA ataupun Mahkamah Agung atau melalui Mahkamah Konstitusi, Bapak. Apakah ada jalan alternatif lain selain dua itu atau Nah, bagaimana? tadi menyinggung ya soal ya kebutaan masyarakat misalkan. Saya mau kritik dulu nih. Proses judicial review itu adalah proses yang sangat elit sekali karena akan melibatkan kepekaan kita terhadap suatu norma yang mau kita batalkan. Nah, selama ini sidang di Mahkamah Agung soal judicial review itu agak tertutup dia, berbeda dia dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu kalau menguji aturan tadi undang-undang versus undang-undang dasar pasti di live streaming itu di YouTube. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, selama ini masyarakat mungkin tidak tahu loh mekanisme bagaimana cara membatalkan suatu aturan tadi. Nah, dalam konteks ini, selain judicial review yang ada di Mahkamah Agung maupun di Mahkamah Konstitusi, ada loh mekanisme lain yang bisa dilakukan. Cuman lebih politis ini sifatnya. Kenapa lebih politis? Karena yang menguji produk hukum tadi bukanlah lembaga kekuasaan kehakiman, tapi lembaga yang mengeluarkan aturan tadi. Apa contohnya? Contohnya adalah executive review namanya, lalu ada namanya legislative review tadi. Apa bedanya? Legislative review ketika si DPR maupun DPRD itu bersama pemerintahan daerah atau DPR bersama pemerintah dalam hal ini presiden membentuk undang-undang. Kita nggak setuju nih undang-undang, kita bisa melakukan apa ya, pengujian juga ke lembaga itu, tapi bahasanya itu bukan pengujian tapi meminta untuk melakukan revisi. Nah, itu legislative review. Ada namanya juga executive review. Produk-produk yang dikeluarkan oleh lembaga eksekutif bisa kita lakukan review juga, tapi reviewnya berbeda dengan lembaga kekuasaan kehakiman. Kalau lembaga kekuasaan kehakiman seperti MA dan MK itu kita mengajukan permohonan pembatalan. Nah, sedangkan di dua mekanisme ini, legislative review maupun executive review ini, kita tidak mengajukan permohonan, tetapi meminta kepada mereka mengubah produk yang telah mereka keluarkan itu. Ujungnya apa? Ujungnya adalah revisi atau pencabutan. Tetapi ini jarang ditempuh. Kenapa demikian? Tidak mungkin suatu organ negara, dalam hal ini legislatif, eksekutif, mengeluarkan aturan, lalu mereka cabut dan mereka batalkan lagi. Itu sangat tidak logis itu bagi organ-organ negara yang mengeluarkan produk hukum tadi. Akan lebih baik kita ajukan ke mekanisme uji material tadi, Mahkamah Agung satu, Mahkamah Konstitusi satu. Nah, selama ini memang pengujian tadi sifatnya agak-agak apa ya, elit gitu ya, karena mesti ada pendampingan mungkin dari lawyer ataupun yang lebih tahu soal mekanisme ataupun tata cara pembuatan permohonan pengujian kepada Mahkamah Agung ataupun Mahkamah Konstitusi. Jadi mekanismenya itu tidak hanya ditetapkan di Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Maksud mekanisme itu adalah selain itu bisa kita tempuh, ada nggak alternatif lain? Ya ada, executive review namanya dan legislative review. Balikin lagi tuh undang-undang ataupun produk hukum itu kepada lembaga yang membuatnya. Tetapi sifatnya lebih kompromistis itu. Kenapa kompromistis? Karena minta tolong lagi, review lagi dong, ubah lagi. Dan ini jarang ditempuh. Karena apa? Karena bakalan nggak akan dikabulkan gitu. Nggak akan dikabulkan. Berbeda dia kalau kita masuk ke mekanisme peradilan, MK dan MA, itu bertarung mempertahankan kepentingan masing-masing. Dan kita punya pegangan ketika lembaga peradilan memutuskan itu, karena kita tahu kalau MK dan MA itu memutuskan pasti dia mesti ada produk pembatalannya nanti, dibatalkankah atau tidak, atau lebih objektif dia menilai tadi. Sedangkan mekanisme eksekutif maupun legislatif review ini ya sifatnya agak-agak politis ya, karena selama ini saya lakukan itu legislative review ya di Sumbar misalkan, di salah satu kota di sini, kota Bukit Tinggi namanya. Saya ajukan lagi itu legislative review itu, tolong dong review lagi produk yang Anda buat. Mereka nggak mau review, mereka biarin aja karena nggak ada karena tidak ada berdampak apa-apa. Akan lebih tepat kalau suatu produk hukum itu yang tidak pernah kita kenali ataupun merasa
bahwasanya produk hukum itu bermasalah, lebih tepat itu mekanismenya ke Mahkamah Agung ataupun Mahkamah Konstitusi. Ada alternatifnya, tapi alternatif itu jarang orang tempuh karena sifatnya lebih politis, meminta mereka mencabut lagi aturan yang mereka buat. Nah, apa contohnya? Contohnya adalah demo tadi kan adalah bagian dari subsistem ya, dari proses review tadi ya. Minta secara baik-baik, mohon dong review lagi aturanmu, tetapi mereka nggak mau lagi ngelanjutin itu atau mereview itu. Karena apa? Ya capek lah gitu kan, karena nggak apa ya, nggak efektif lagi itu, nggak efisien lagi kalau diubah, dicabut. Mending langsung ke Mahkamah Konstitusi. Dan ini menarik sekali, karena apa? Karena Profesor Edi Hiarik pernah menyebut itu di media. Kalau memang nggak setuju dengan suatu peraturan yang dikeluarkan oleh DPR dan pemerintah, kan tinggal buang aja ke Mahkamah Konstitusi katanya. Padahal secara politik legislasi yang namanya aturan tadi tidak harus wajib kita ajukan ke Mahkamah Konstitusi ketika proses perencanaannya baik. Jadi dalam proses perencanaan yang baik, penyusunan yang baik, pembahasan yang baik, ataupun pengundangan yang baik itu tidak akan bermuara dia ke Mahkamah Konstitusi kalau itu dijalankan. Sehingga yang namanya pembentukan aturan tadi, peraturan perundang-undangan tadi itu tidak mungkin banyak dia bermuara ke Mahkamah Konstitusi atau dibuang ke Mahkamah Konstitusi kalau produk legislasi kita itu, undang-undang kita itu berkualitas. Nah, kualitas suatu undang-undang itu diukur dari apakah prosedurnya terpenuhi, materi muatannya terpenuhi, lalu siapa yang membuatnya. Karena kita tahu ya selama ini basic ataupun background dari kawan-kawan kita yang ada di DPR mungkin saja tidak lebih dalam dari sarjana hukum untuk melihat suatu proses pembentukan aturan tadi, sehingga rentan dia digugat dan dimohonkan pembatalan di Mahkamah Konstitusi ataupun di Mahkamah Agung. Begitu Ibu Asyifa. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Baik, ada lagi yang lain Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa yang lain bertanya? Saya ambil absen dulu ya kalau tidak ada pertanyaan. Hanya 10 orang kalau nggak salah ini. Ya, 10 orang. Resa Danu hadir ya? Hadir, Pak. Resa Danu, oh hadir ya? Hadir. Hadir. Resa hadir. Bu Ria Lovita ada ya? Hadir, Pak. Oke, sudah saya catat terlebih dahulu secara manual, nanti saya pindahkan ke e-learning. Ada Pak Adam, Pak Arif, Bu Asifa, Pak Ferry, Pak Muhammad Ade, Bu Resa, Bu Ria, Bu Sapitri, Bu Hadir, Pak. Bu Tanti. Hadir, Pak, hadir. Oke, sudah saya catat, Pak. Ya. Aman, Pak. Hadir, Pak. Ya, Oke, sudah. Pak. Makasih, Pak. Oke, sudah saya Hadir, catat. Pak. Oke, sekian pertemuan kita Hadir, Pak. Tuwek pada hari ini, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Dan kalau misalkan kalau ada yang mau didiskusikan bisa di WA saja Bapak Ibu. Saya bisa menerima WA itu ataupun pertanyaan nantinya di WA. Terima kasih dan selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Terima kasih Pak. banyak, Bapak. Terima kasih banyak Bapak Ya, atas Ibu. ilmunya. Ya, Bapak. Semoga sukses selalu, Pak, untuk kita semua, Pak. Terima Ya, kasih, amin. Bapak.